Baik, ini sesuai judulnya, kita masuk ke materi fluida dinamis. Nah, ini adalah lanjutan dari materi fluida statis. Coba, ada yang tahu arti dinamis itu apa sih? Dinamis. Ayo, ayo. Fluida dinamis. Kalau statis artinya apa? Ada yang tahu? Statis, dinamis. Statis diam. Mm-mm. Berarti dinamis lawannya gitu ya. Berarti apa tuh? Bergerak. Mm-mm. Dari gambarnya aja ada kelihatan tuh mereka bergerak. Nah, ini KD-nya, silahkan dibaca. Terus ini peta konsep, kita akan belajar hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, terus ada penerapannya. Nah, sesuai yang udah kita jelaskan kemarin, yang apa sih fluida itu? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir. Nah, fluida dinamis itu ada jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama aliran laminar, ini sekilas aja kita bahas. Lalu ada aliran turbulen. Kalau laminar tuh dia polanya dapat terprediksi, alias dia garis lurus gitu aja ya. Kalau turbulen, sesuai namanya turbulensi, berarti dia ada swirl, ada kemana-mana gitu. Ini gambarnya, kita skip aja biar cepat. Lalu kita masuk ke debit. Debit fluida. Nah, jadi kita kalau misalnya sering mendengar gitu ya, berapa sih debit air? Jadi definisi debit itu adalah banyaknya volume fluida yang mengalir melalui penampang tiap satuan waktu. Artinya banyaknya volume per satuan waktu. Berarti kita bilang debit ini kita lambangkan dengan Q sama dengan bisa pakai luas penampang A, luas penampang kali kecepatan aliran, atau Q sama dengan V. Ini V besar ya, volume per selang waktunya. Jadi kalau misalnya kita bilang, misalnya aliran air itu mengalir misalnya 1 meter kubik per second, itu berarti itu dia sebanyak 1 meter kubik itu dia mengalir tiap sekonnya. Nah, contoh soal ini gampang, berarti karena persamaannya hanya ada dua, yaitu A kali V kecepatan, dan V volume per T, berarti kita tinggal lihat aja apa yang diketahui. Misal, air mengalir melalui pipa mendatar, ujung-ujungnya berpenampang 50 cm persegi dan 200 cm persegi. Jika debit air 10 liter per second, maka kecepatan air pada penampang kecil dan besar adalah, ya udah berarti tinggal kalian masukkan ke persamaan yang Q sama dengan A kali V kecepatan. Oke? Jangan lupa, ini kita lihat satuannya dia masih sentimeter persegi. Sedangkan ini ini debitnya liter per second. Ini dia liter, ini sentimeter persegi. Berarti dia harus diubah dulu dari liter ke meter persegi itu berapa. Oke, kita lanjut. Ini juga, hitunglah debit air jika diketahui ada air mengalir dari selang yang berjari-jari 3 cm dengan kecepatan 10 meter per second. Ini pakai Q sama dengan A kali V. Nah, menghitung A-nya, itu kalian pakai luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Nah, jangan lupa R-nya diganti jadi meter juga, karena ini kecepatannya juga dalam meter per second. Nanti dapatlah kalian hasilnya ini Q sama dengan 0,028 meter pangkat 3 per second. Lalu kita masuk ke persamaan kontinuitas. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, manakah yang alirannya lebih deras? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ayo, yang mana? Pertama. Kenapa yang pertama? Kenapa? Ya dari gambarnya, Bu. Dari gambarnya dia deres. Kira-kira kalau lihat dari gambarnya ini, nih, yang udah saya hint ini ya, ini kira-kira apanya berarti? Luasnya? Luas, betul. A. Berarti dia ini, semakin kecil A-nya, maka V-nya semakin kencang, semakin deras gitu ya. Berbandingannya kalau sungai yang lebar begini, berarti dia tenang-tenang aja gitu. Kalian ingat aja sungai gitu. Kalau misalnya rumahnya deket sungai gitu ya. Kalian lihat. Oke, lanjut. Aduh, clear.
Persamaan kontinuitas ini tadi. Nih, ada A, ada V, ini A1, V1, A2, V2. Ini A1-nya dia lebih besar, maka V1-nya lebih kecil. Nih, anggaplah kalian lagi nyiram bunga gitu ya, nyiram tanaman. Selang ini kalau kalian pencet dengan jempol, itu kan dia makin kencang ya. Ini makin kencang kayak gini. Ini artinya kita memampatkan atau kita mengecilkan luas permukaannya, sehingga dia makin kencang. Nah, itu dia penerapan dari fluida dinamis. Lanjut, ini dia. Persamaannya yaitu debit di titik 1 ini sama dengan debit di titik 2. Artinya meskipun dia A-nya beda, berarti kan V-nya juga beda. Artinya A1V1 sama dengan A2V2. Ini V-nya kecepatan. Nah, coba kita lihat lagi persamaannya, perbandingannya. Berarti kalau tadi A1, maaf, sebentar. Nggak bisa dicoret ya. Kalau misalnya, tadi kan A1V1 sama dengan A2V2, berarti tinggal pindah ruas ya. Kalau kita mau V1 per V2, ini pindah ke bawah, yang A2 sini berarti A1 itu tinggal di bawah. Berarti tinggal V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Nih, pindah ruas aja ya ini. Pindah ruas. Nah, terus apa hubungannya dengan jari-jari dan diameter? Ingat, A-nya tadi apa? A luas dari bangun lingkaran. Rumusnya yaitu PR kuadrat. Berarti artinya A ini kan dia berbanding lurus dengan jari-jari kuadrat. Kalau misalnya V1 ini berbanding lurus dengan A2, sedangkan A2 aja berbanding lurus dengan R2 kuadrat. Ya kan? Berarti V2 berbanding lurus dengan R1 kuadrat. Nah, dapatlah kita ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini kuadratnya tinggal dikeluarin ya. Ini sama aja kayak ini. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, nah sama halnya dengan D diameter. Coba kita tes. Apa rumus dari luas lingkaran pakai diameter? Seperempat pi D kuadrat. Seperempat pi D kuadrat. Jadi kalau misalnya ditanya pakai diameter, pakai jari-jari, jangan sampai lupa ya. Ini sangat basic gitu. Nah, ini kita harus ingat. Nggak usah diingat. Yang penting kalian tahu aja dia A1V1 sama dengan A2V2. Nanti kalian bisa menghubungkan jadi seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nih, contoh soal. Yang gitu diketahui penampang A1 kecepatannya yaitu 20 meter per second, di mana A1-nya adalah 20 cm persegi. Lalu ada A2, 5 cm persegi. Ditanya adalah V2 berarti ya. Nah, kita pakai aja nih A1V1 sama dengan A2V2. Jangan lupa, oh ini nggak usah. Boleh sih kalian ganti A1-nya jadi meter persegi dan A2 jadi meter persegi. Tapi karena ini sudah sama-sama sentimeter persegi, sentimeter persegi, artinya dia ini bisa dicoret. Nih, dia saling menghilangkan gitu ya. Nanti hasilnya adalah meter per second juga. Gitu, lebih mudah ya. Ini tinggal dimasukin 20 cm persegi kali 20 meter per second kali sama dengan 5 cm persegi kali V2. Ini coret sentimeternya, V2-nya di sini berarti pindah ruas 20 kali 20 bagi 5. Itu 80 meter per second. Mudah ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini juga sama. Pakai A1V1 sama dengan A2V2. Ini kebetulan sudah dalam meter semua ya, sama aja sih ya, mau diubah atau enggak, yang penting dia harus sama. Kalau ini meter persegi, dia juga meter persegi, tapi jangan sampai terkecoh. Kalau tiba-tiba ini meter persegi, A2-nya pakai sentimeter persegi, nah itu biasanya kalian kurang teliti. Makanya harus dipastikan satuan itu sangat penting, kalau enggak nanti hasilnya juga berubah. Lalu kita masuk ke persamaan Bernoulli. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini tangkinya bocor, atau kalian lagi nyiram tanaman? Pasti pernah ya. Kalau nggak pernah, kasihan banget. Karena rumahnya berarti gersang, nggak punya tanaman. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari konsep Bernoulli. Jadi, persamaan Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan. Tekanan lambangnya apa?
Tekanan, kemarin kita P. belajar P, betul. Kecepatan, V. V kecil gitu ya. Ketinggian, H. H. kecil. Ya, betul. Dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Ada massa jenis. Apa massa jenis? Lambangnya? Rho. Betul. Ya, ini P sama Rho-nya mirip lah ya. Ini ada ujungnya gitu. Nah, persamaan ini berdasarkan kekekalan energi mekanik. Ayo, ada yang ingat energi mekanik? Itu isinya apa? Energi apa dan apa? Energi kinetik dan energi potensial. Ya, betul. EP dan EK. Tapi, nih kan sama nih. Dia ada energi kinetik dan ada energi potensial. Tapi karena dia ada hubungan dengan tekanan, maka dia juga ditambah dengan tekanan atau si P gitu ya. Nah, si P. Nah, energi kinetik persamaannya apa? Setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Kita lihat di sini, si Bernoulli ini mirip. Tapi masanya itu dia diganti dengan si rho atau massa jenis. Karena dia berhubungan dengan zat cair, dengan fluida. Berarti dia langsung dia setengah rho v kuadrat. Energi potensial persamaannya apa? MGH. MGH. Sama, berarti M-nya ini diganti dengan rho. Jadi rho GH. Nah, kenapa dia bilang konstan? Karena itu tadi energi mekanik itu dia selalu konstan. Sama kayak itu ya, kayak misalnya apel jatuh gitu. Apel jatuh. Mau dia di ketinggian 10 meter atau di 5 meter, dia itu sama energi mekaniknya. Tapi yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetiknya gitu ya. Semakin dia tinggi, EP-nya semakin besar. Semakin dia ke bawah, EK-nya semakin besar gitu. Ini EK-nya mengecil, yang ini EP-nya yang mengecil gitu. Nah, ini sama. Dia konstan. Artinya dia di ketinggian yang bawah sama ketinggian yang atas, energi mekaniknya itu konstan, tapi yang berubah hanyalah energi kinetik dan energi potensial. Oke, kita lanjut. Sebentar. Contoh soalnya nih, sebuah pipa memiliki luas penampang berbeda. Saat air melewati pipa tersebut, maka kecepatan air pada penampang 1 sebesar 4 meter per second dengan P1 12.400 Pascal. Sedangkan saat melewati penampang 2, kecepatan airnya 2 meter per second. Tinggi penampang 1 yaitu 1 meter dan tinggi penampang 2 yaitu 1,2. Ini gambarnya salah nih ya. Nggak usah dilihat gambarnya. Kira-kira begini lah, tapi dia soalnya gini nih. Jadi 60 cm ya, 1,2 meter dari mana? Ya udah. Tanya berapakah besar tekanan pada penampang 2? Ya udah kita pakai tadi prinsip Bernoulli, hukum kekekalan energi. P1-nya diketahui 12.400. Terus apa tuh? Massa jenisnya diketahui nggak? Massa jenisnya nggak diketahui ya. Kenapa massa jenisnya nggak kita masukkan? Kenapa nggak ada rho? Dicoret sama ruas sebelahnya. Bener. Kenapa dicoret? Ya karena dia air. Sama-sama air. Dia masuk sebagai air, ya keluar juga sebagai air gitu ya. Jadi rho-nya sama. Rho sama, nggak usah dimasukin. Dan dia ada dimasukin, itu semua angkanya 12.400, V1-nya 4 meter, V2 2 meter, H1 1 meter, H2-nya 1,5, 1,2, 1,5 berarti ya. Maaf nih, human error. 1,5. Ya udah dimasukin, ketemulah. Jawabannya, ini angkanya tidak bersahabat. Nanti kalau misalnya ulangan, nggak apa-apa, saya buat bersahabat kok. Nah, gini ya. Pokoknya tinggal diketahui aja apa aja nih, P1, V1, H1, H2. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Oke, kita lanjutkan. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teorema Torricelli sebenarnya, Torricelli. Ini bejana yang dilubangi. Tadi contohnya kayak yang tangki air bocor gitu ya. Nah, ini tadi persamaan Bernoulli-nya. Terus kita tahu bahwa kita mau mencari V2. V2 itu apa? Kecepatan air ini bocor. Nah, coba kalian pandangi dulu deh persamaan ini. Silahkan dipandangi sambil dipikir-pikir deh. Coba ya. Kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Coba pahami.
Saya kasih waktu 2 menit deh. Sampai 9:51. Kelamaan ya. 1 menit aja deh sampai 9:50. Coba kalian lihat. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Ayo, ada yang salah nggak dari persamaan ini? Gimana? Ada yang salah? Ada yang aneh? Iya, ada yang aneh, Bu. Yang mana tuh? Masa itu RoGH 0, tapi habis itu ada H1-nya di bawahnya. Eh, bener ya, ini salah nih. Berarti yang nol yang apa tuh, Nosta? Kalau dari sini nih, ini yang bener yang ini nih. Berarti yang hilang yang apa tuh? PO-nya nggak sih, Bu? Ya, PO bener hilang, karena dia sama ya tekanannya. Ada lagi yang hilang. Setengah Rofi 1 nggak sih, Bu? Nah, betul, setengah rho V1. Kenapa dia hilang? Karena lihat dari gambarnya ini kelihatan nggak sih? V1 ini sama dengan nol. Salah ya berarti ini. Ini bukan Nggak rho dilihat dari GH-nya. gambar. Lah, kamu lihat dari mana? Ya Allah, saya dari tadi mantengin persamaan juga. Nah, kamu bayangin aja nih, misalnya tadi saya bilang, kamu punya gelas deh, terus dia bocor bawahnya gitu ya. Berarti kan yang bergerak kan yang di lubang yang ini kan, di lubang yang kedua kan. Sedangkan yang di sini mah dia diem-diem baik, diem-diem aja gitu. V1-nya berarti nol. Artinya berarti ini yang nol harusnya, bukan rho GH1. Oke? Silakan dicatat ya ini kalau misalnya nggak menyimak ya baik aja kamu ingatkan persamaan ini terus gitu. Silakan dicatat. Jadi ini harusnya yang nol. Terus kita masukin, tinggal rho GH1 dan rho GH2. Ini pindah ruas ya, rho GH2 ke kiri, terus kita kelompokkan. Boleh ya kayak gini? Rho G dalam kurung H1 min H2. Boleh kayak gini? Setuju? Kayak gini? Bener nggak dikelompokinnya? Taruh dulu, Bu. Nyatet dulu, Bu. Oke, 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 silakan. Jadi kalau udah bilang setuju apa enggak?
Udah, gimana? Bener ya ini dikelompokinnya kayak gini? Benar, Bu, benar. Bener ya? Terus kita pindah ruas, bla bla bla. Ini row-nya dia sama. Tadi saya bilang, dia masuk air, ya keluar juga air gitu. Row-nya hilang, berarti. Terus tinggal pindah ruas. Nah, V2. Ini H1 min H2. Kalau kita lihat dari gambar ini H1, ini H1, ini H2. Ini dia adalah sebesar H. Artinya H1 min H2 sama dengan H. Ya udah kita ubah H1 min H2 sama dengan H. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti V2-nya aja sama dengan akar 2GH. Ini akarnya panjang ya, bukan akar 2 aja. Akar 2GH. Terus coba saya... Ini udah dicatat. Gimana? Udah? Sudah, Bu. Udah ya. Udah, Bu. Nah, kita mau masuk ke sini nih. X sama dengan V kali T. Biar kita tahu berapa sih ketinggiannya gitu. Kita tahu, kita pakai rumus ini. Ini persamaan apa? S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Itu apa namanya? Kecepatan, jarak, waktu. Berarti dia gerak lurus beraturan, Oh GLB. iya, gerak GLB. Iya, bener-bener nggak apa-apa. Nah, ya udah kita tahu nih V2-nya sama dengan akar 2GH. T-nya apa berarti? T-nya ini kita dapat, sebentar. T-nya kita dapat dari rumus gerak vertikal. Coba deh, saya next slide dulu. Ada nggak sih dia? Oh, nggak ada. Ya udah kita tulis manual deh. Ini saya iris dulu. Nah, kita mau cari T-nya berapa? Ada yang ingat rumus gerak vertikal? Persamaan gerak vertikal? Yang ini loh, kan dia kalau GLB kan S sama dengan V kali T. Kalau dia gerak vertikal tuh berarti dia GLBB ya. Kenapa dibilang GLBB? Why? Karena percepatannya nggak konstan. Kecepatan apa kecepatan? Kecepatan. Ada kecepatannya dia nggak konstan, tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena kalau misalnya dia gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah, dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi, oleh G. Oke, berarti persamaannya apa tuh? Kalau konstan dia S sama dengan V kali T, berarti kalau tidak konstan berarti ada faktor gravitasinya. Kita pakai yang ini. Yang S VT plus minus setengah GT kuadrat. Ini boleh pakai H ya, H aja deh, H. Nah, ya udah ditambah, jangan lupa ditambah H0 atau ketinggian awal. Ya udah kita masukkan. Berarti dia ini V0 sumbu Y ya. Berarti tinggal Y, kita panggil Y0, hanya kita jadi Y gitu boleh. Y0 plus V0Y, ini minus ya. V0YT minus setengah GT kuadrat sama dengan 0. Nah, ya udah berarti tinggal kita ubah Y0 plus 0 min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Terus berarti Y0 sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti T-nya sama dengan, aduh, tutupan lagi. T-nya sama dengan akar 2Y0 per G. Nah, kita bisa bilang Y0 ini kan tadi ketinggian ya. Karena dia disumbu Y, maka kita bilang dia Y0 gitu. Y0 ini bisa kita bilang juga sebagai ketinggian atau H. Berarti T boleh sama dengan akar 2H per G. Nah, ya udah. Karena udah tahu V-nya sama dengan akar 2GH, T-nya juga akar 2H per G, maka X ini bisa kita cari. Tinggal dimasukin aja. Berarti V-nya berapa? Akar 2GH dikali T. T-nya yaitu akar 2H per G. Akar kali akar 2, akar 2 kali akar 2, berapa? Akar 2 kali akar 2, akar kali akar. Coba akar A kali akar A, sama dengan? Akar A kuadrat A. A, berarti akar 2 kali akar 2 sama dengan?
2GH kali 2H per G. 2GH kali 2. Gimana? Akar 2 kali akar 2, 2. Kan 2 tuh, jadi kita masukin ya. Berarti, aduh nggak cukup lagi. Ntar saya hapus dulu deh. Jadi kan dia X sama dengan akar 2GH kali akar 2H2 per G. Terus berarti X sama dengan akar 2G. Nanti saya kasih deh apa PPT-nya yang ada. Ininya saya salah kasih PPT nih. Ini kali ya. Kali ini X. Ini X, yang ini kali. Dikali 2H2 per G. Ya udah berarti 2 G-nya dicoret, tinggal akar H1 kali H2. Gitu. Ya udah, berarti ntar kalian tinggal ketemu nih. Jaraknya ini, X itu apa? Dari sini nih, dari bejananya ke pancuran dia yang pertama, yang jatuhnya di sini. Nah, itu adalah X. H2-nya tuh ini, H2, nih H2 ya. H2, X, dan T-nya tadi udah ketemu. T-nya sama dengan akar 2H2 per G. Gitu. Nanti diulang aja deh, kita mempersingkat waktu karena udah jam 10 lagi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, contoh soalnya, sebuah bak penampungan air 200 cm dengan G-nya 10 meter per second kuadrat, ada lubang kebocoran seperti pada gambar. Ditanya kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran. Ya sama tadi, pakai yang V sama dengan akar 2GH. Nah, V, ini akarnya panjang ya, V akar 2GH. Dimasukin. 2 udah ada dari rumusnya, G pakai percepatan gravitasi hanya dari soal. Ini juga gambarnya nggak sesuai ya, nggak relevan banget. Ini 200 cm tapi ini 1,8. Oh benar-benar. Kenapa 1,8? Karena dia yang diketahui adalah tingginya 200 cm, tapi yang bawah 20 cm. Kita cari hanya itu, ingat, hanya itu dari permukaan. Oke? Berarti H ini adalah ini H1, ini H2. Berarti hanya sama dengan 200 per 20, yaitu 180 cm. Bener ya berarti ini gambarnya? Aduh, nggak fokus. Berarti 1,8 meter. Ya udah, dimasukin, dapatlah. Hasilnya ini akar 36. Ya, akar 36 yaitu adalah 6 meter per second. Itu ya, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah, itu nggak sih pernah berpikir kalau naik pesawat tuh kayak mana sih kok dia bisa naik gitu? Apalagi sekolah kalian deket bandara kan? Ya nggak sih? Saya kalau ngomong sering nggak kedengeran gitu di sana ya, karena sering pesawat lewat. Apakah kalian pernah berpikir dia tuh ternyata menggunakan, tentunya pakai prinsip fisika juga, tapi namanya adalah prinsip Bernoulli. Nah, jadi pada sayap pesawat terbang, kelajuan aliran udara pada bagian atas V1 lebih besar dibandingkan dengan bagian bawah sayap V2. Nih, dia V1. Jadi ada angin mengalir. Jadi bentuk pesawatnya kayak gini nih. Coba saya gambar. Nggak usah ya, ini ada gambaran ini pesawat. Ini sayap. Kalau kalian lihat, itu bentuknya kayak gini, ya kayak sayap burung, sayap ayam gitu. Jadi dia ini, kalau ada udara mengalir, maka sesuai diobservasi, diamati oleh peneliti gitu ya, bahwa di bagian atas kecepatan aliran udara itu lebih kencang. V1 ini dia lebih besar daripada V2. Sedangkan tekanannya dia lebih kecil. V1 dia lebih kecil daripada V2 gitu. Nah, jadi ini menyebabkan gaya angkat karena ini dia tekanannya ke atas, berarti kan P2 lebih besar ya. Tekanannya ke atas, maka dia akan mengangkat pesawat itu, membantu mengangkat badan pesawatnya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, ini ya betul. Tadi kita pakai
prinsip Bernoulli ya, tapi di sini yang hilang adalah rho GH-nya, karena dianggap H dari pesawat, H dari sayap pesawat bagian atas, H1, H1 di atas, dan H2 itu dia dianggap sama, sehingga tinggal persamaan P dan juga setengah rho V kuadratnya. Nah, kalian ingat nggak P atau tekanan itu apa per apa? F per A. Bener. Ingat ya, semakin banyak tekanan berarti artinya kalian semakin banyak gaya. Semakin banyak gaya, tekanannya semakin besar, semakin stres gitu ya. Nah, ini tinggal diubah aja. Tinggal pindah ruas, berarti P-nya diubah jadi F per A, karena A-nya sama ya. Ya, namanya sayap pesawat, dia satu kesatuan, berarti A-nya juga sama. A-nya sama. Berarti tinggal diubah, masukkan setengah rho V1 kuadrat, ini kecepatan di atas, ini yang kecepatan di bawah. Ini kenapa dia P2 yang min P1? Kan tadi ingat kata saya, bahwa yang di bawah, tekanan yang di bawah, atau P2, yang di sini, itu dia lebih besar daripada yang di atas. Berarti dia tentunya dikurang dong, P2 dikurang yang P1. Kebalikan dengan V-nya. V1 yang di atas, dia lebih besar daripada V2. Nah, ya udah tinggal kalian masukkan, dapatlah ini A-nya pindah ruas. Nah, ini persamaannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nih, untuk dapat terangkat, maka ada beberapa syarat yang harus dimiliki untuk rancangan badan pesawatnya itu. Yang pertama, gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya berat. Ini gaya angkatnya nih F2 min F1 tadi, yang ini, ya F2 min F1 ini adalah gaya angkat. Dia harus lebih besar daripada W atau gaya berat. Karena kalau dia nggak lebih besar ya dia kalah dong. Karena kan anggapannya kalau kita ngomong secara simpelnya, nah kalau misalnya ngomong secara simpel kan, kalau dia searah ada gaya gitu ya, vektor ini F1, ini F2. Misalnya ininya 10 Newton, ya, F2-nya misalnya 2 Newton. Tentu resultannya berarti kan dia ke sini ya, bisa ditarik gitu. Tariknya berarti 8 Newton ke bawah. Nah, artinya kalau dia mau mengangkat pesawat, maka gaya yang ke atas nih, si F2 min F1, itu harus lebih besar daripada gaya ke bawahnya gitu. Sehingga dia nggak kalah. Maka dia gayanya akan ke atas gitu, mengikuti angin. Nah, ini tadi P2 itu lebih besar daripada P1, V2-nya lebih kecil. Oke, lanjutkan. Ini contoh soalnya. Tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat adalah 60 meter per second dan beda tekanan atas di bawah sayap adalah 10 Newton per meter kuadrat. Diketahui rho udara 1,29 kg per meter kubik. Nah, lihat. Ini yang diketahui, jangan bingung bilang, kok cuma P cuma 1, Bu? Diketahui apa? Beda. Artinya beda itu apa? Berarti delta, kan? Delta P. Atau berarti, kita lihat, berarti dia ini P2 min P1. Beda tekanan. Berarti kan yang lebih besar dong, yang di depannya nggak? P2 min P1-nya 10 Newton per meter kuadrat. Nah, ini ingat ya delta P. Jangan tanya lagi, kok ini nggak diketahui lengkap, Bu, soalnya gitu. Nah, kalian terkecoh. Ternyata dia adalah mintanya beda tekanan atau delta. Ini udah diketahui rho udara 1,29. Lalu V2 kuadratnya adalah, ini V2 kuadrat ya. V2, sebentar saya baca dulu. Ini V2 aja deh, nggak ada kuadrat. V2 sama dengan 60 meter per second. Ya udah, dimasukin lah, dapat V1-nya. Ini angkanya juga nggak bersahabat. Ya sudahlah. Tapi gitu ya. Berarti kalian ingat aja tadi persamaan Bernoulli yang nggak ada dia rho GH-nya. Kalau mau cari gaya angkat pesawat, terus tinggal deh kalian pindah ruas, dapat persamaan ini. Oke? Bisa diikuti? Apakah bisa diikuti, bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Yang lainnya? Insya Allah, Bu. Oke lah, kalau insya Allah semua. Oke. Aduh, serak juga nih tenggorokan.
Ada pipa Venturi. Merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengah yang lebih sempit dan letakkan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali panjang ya. Intinya dia menghitung besarnya tekanan. Nah, ini penting. Pipa Venturi itu apa? Untuk mengukur besarnya tekanan. Itu ya. Aduh. Nah, tekanan. Terus, pipa Venturi ini, coba saya next slide dulu. Nah, ya. Kalau si pipa Venturi ini mengukur besar tekanan apa? Fluida itu kan jadi nggak cuma hanya air atau cairan ya, fluida itu. Fluida itu kan suatu zat yang dapat mengalir. Artinya ada zat apa aja yang bisa mengalir? Cair dan gas. Nah, iya, cair dan gas. Padat mah nggak bisa ya. Ada 3 zat, cair, padat, gas. Nah, dia fluida itu cair dan gas. Nah, si Venturi ini dia untuk mengukur tekanan dari zat cair. Nah, ini pipa Venturi tanpa manometer. Ada pipa Venturi tanpa manometer. Nah, dia perhitungannya beda gitu. Ya, oke lah. Menurut saya ini nggak perlu dibahas yang terlalu mendetail. Yang penting kalian tahu nih persamaannya ini dan persamaannya kalau tanpa manometer ini gitu. Ini tinggal dibalik aja kok nggak salah. Itu sama Atau- aja deh, Bu. Masa sih? Pipa Masa? Venturi tanpa manometer, pipa Venturi tanpa manometer. Oh iya, salah. Ini yang pakai ya dengan manometer. Yang dengan manometer teh yang ini. Nih, manometer tuh yang apa sih? Yang ini nih, si U-nya. Ah, gimana sih, Bu Rafa? Ini nggak bisa dihapus lagi. Astagfirullah. Ya udahlah yang ini ya, yang ini. Ini dengan. Yang ini dengan. Thank you loh sudah dibilang. Ini dengan, yang ini tanpa. Nah, mungkin PR-nya hari ini nggak usah latihan soal, alias saya males kalau ngelihat foto jawaban temennya persis, kayak buat apa saya ngoreksi jawaban yang sama. Lebih baik kalian mencari dari mana rumus ini. Dari mana dia dapat V1 bla bla bla, di mana kalau yang pakai manometer dapat V1 bla bla bla. Gimana? Lebih baik gitu ya daripada ngerjain soal juga nggak dikerjakan. Mana setuju? Oi. Jadi tugas itu, Bu. Iya. Jadi saya buat ini. Nih, kerjakan. Ini dengan kerjakan. Kerjakan ini. Dan ini. Dari mana? Ini udah saya tulis ya. Sampai yang bilang saya nggak denger, kelewatan nih. Saya tulis kerjakan. Pakai tanda seru yang banyak. Kerjakan. Oke? Lihat aja kalau ada yang masih pakai jawaban temennya. Udah saya nggak tahu lagi mau apa sih sebenarnya. Berpasrah pada Tuhan. Oke, lanjut. Nih, contoh soalnya ya tinggal kalian masukkan ya. Yang penting kalian tahu apa yang diketahui. Terus ada penerapan hukum Bernoulli juga namanya tabung pitot. Nah, tabung pitot ini mirip dengan venturimeter, tapi dia mengukur kecepatan. Dan dia ada di gas. Kecepatan gas. Nah, kecepatan gas. Itu ya, tahu bedanya ya. Tadi kalau venturimeter aja dia mengukur fluidanya cair, kalau si pitot dia fluida yang gas dan mengukur kecepatan V. Nah, ini ditambah nih PR-nya, silakan kalian cari dari mana. PR. Terus PR-nya wajib dikasih nama per lembar. Per lembar nih. Nih, perlukah saya ilustrasikan? Karena kemarin saya minta per lembar juga masih yang di halaman pertama aja. Terus dibodohi lagi saya. Jadi, ini halaman pertama gitu ya. Ada namanya, misalnya Rafa gitu ya. Di halaman kedua nggak ada. Halaman 2 nggak ada. Ini pertama tulisannya Rafa, emang bener. Yang kedua tiba-tiba tulisannya jadi bagus. Ini lucu banget nggak sih? Aduh.
Smart sedikit dong, brother and sister, gitu. Oke ya, ini kasih nama juga, Rafa, tanda tanganin boleh, pokoknya kasih penanda. Terus kalian tuh kepikiran gak sih, kalian tuh nyontekin orang, yang rugi tuh kalian, gitu. Oke, tulis ya. Saya maunya satu lembar, satu penjelasan tadi. Yang pertama kan tadi venturimeter, dengan manometer, dengan tanpa. Berarti ada 3 lembar, dan ada namanya semua. Terserah mau dikerjain di buku, mau di folio, mau di HVS, yang penting kerjain. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soalnya. Ya, sama aja, tinggal kalian masukkan. Terus ini penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang tangki tadi, pesawat, terus ada juga kita mengendarai sepeda motor. Nah, pada saat kita mengendarai kendaraan secara kencang, biasanya pakaian kita akan terlihat menggelembung, gitu ya. Nah, jika kita mengendarai sepeda motor, kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kita itu besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kita tidak berubah jadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu jadi lebih besar daripada di depan. Gitu deh, pokoknya. Kayaknya udah. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?